Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatur Rahman, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 1 Tekad Kabupaten Tagamus. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Untuk video kali ini, saya akan mendemonstrasikan video mengenai pelaksanaan supervisi, dimulai dari pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Saya dibantu oleh rekan CGP Angkatan 11 lain. Rekan saya yang pertama adalah Pak Musrin Hidayat. Pak Musrin di sini akan membantu saya sebagai coach. Kemudian yang kedua adalah Pak Okta Afiandi Umar yang akan berperan sebagai coach. Sedangkan saya sendiri, Fatur Rahman, saya akan berperan sebagai observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Musrin. Waalaikumsalam Pak Fatur. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, bahagia Pak Fatur kabarnya. Ya Pak Musrin, jadi hari ini kan Pak Musrin mau melakukan coaching ya Pak ya? Ya. Dan di sini saya berperan sebagai observer. Ya. Nah, sebelum kita memulai praktek coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian, Pak. Oke. Nah, untuk rubrik penilaian sendiri, yang pertama berkaitan dengan prinsip coaching, Pak. Ya. Yang pertama yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian berkaitan juga dengan kompetensi coaching. Yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan rasa. Iya. Dan juga menerapkan alur tirta tentunya Pak. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Pak. Iya Pak Fatur. Ya, berkaitan dengan coaching ini, yang pertama, kompetensi coaching yang mana Pak yang akan Bapak kembangkan? Ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan mungkin lebih ke bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot Pak ya kepada coach saya nanti, sehingga bisa menuntun coach nanti itu untuk menemukan rencana aksinya dalam menghadapi masalahnya gitu Pak Fatur. Iya, sangat bagus sekali ya Pak ya. Jadi tadi kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Nah, selanjutnya indikator ketercapaian. Kira-kira kalau setelah Bapak melaksanakan coaching ini, indikator ketercapaiannya apa sih Pak? Ya, tentunya apa yang dikeluhkan oleh coach saya itu, beliau dapat menemukan rencana aksi untuk menanggulanginya Pak, untuk mengatasi apa yang dikeluh kesahkannya, permasalahannya apa dengan obrolan tersebut, sehingga nanti ya beliau bisa menemukan jalan keluarnya lah nanti apa aksinya gitu. Baik Pak, saya rasa untuk pra observasi kita cukup ya Pak ya. Iya. Selanjutnya silakan Bapak untuk melaksanakan observasi. Saya di sini akan berperan sebagai observer. Oke, terima kasih Pak Fatur. Ya, selamat siang Pak Okta. Selamat siang Pak Musrin. Oke, jadi apa nih rencana Pak Okta dari pertemuan kita pada hari ini? Di hari ini sebenarnya Pak, saya ini pengen curhat lah Pak sedikit. Pengen ya berceritalah sedikit tentang permasalahan saya Pak. Tapi ya agak lama, kalau boleh bisa minta waktu Bapak ya agak lama sedikit lah Pak waktunya. Oke, siap ya. Jadi kira-kira apa nih tujuan akhir yang ingin Bapak capai dari pertemuan kita ya hari ini? Ya, tujuan saya ngobrol-ngobrol sama Bapak ini apa ya? Saya pengen curhat, habis itu saya pengen apa ya? Mendapatkan solusi tentang apa yang saya curhatkan ini Pak. Karena saya masih bingung Pak. Oke. Pak. Kira-kira permasalahannya apa sih Pak? Duh, gimana Pak ya? Bingung mulainya Pak. Gini Pak, apa ya?
kalau saya itu setiap ngajar di kelas ya Pak ya, Oke. kan itu kok banyak itu murid yang kurang perhatikan saya Pak. Bahkan ada iya. yang asik ngobrol dengan sesama teman ketika saya mengajar, bahkan ada yang sampai tidur gitu Pak. Itu yang Sampai saya tidur bingung. bahkan. Iya Pak. Jadinya saya mau marah gimana, tapi kan saya kesel Pak. Iya. Oke. Jadi berkaitan dengan etika di dalam kelas lah Pak ya. Iya. Bagaimana siswa itu menanggapi kita sebagai seorang guru memberikan materi gitu Pak ya. Iya Pak. Oke. Kira-kira kalau dihitung dari skala Pak Okta, etika itu apa, etika anak-anak di dalam kelas itu skalanya kalau diperbandingkan 1 sampai 10, anak-anak itu nilainya berapa Pak Okta? Kalau secara global Pak ya, secara etika mereka itu dia bisa dibilang sopan, tapi ya itu cuman kalau pas saya ngajar mereka ribut, mereka ada yang tidur. Nah mungkin nilainya ya sekitar bisa saya kasih 5 lah Pak. 5, oke. Setengahnya, Pak. Ya. Nah, kalau berbicara dengan skala tadi, Pak Okta memberikan skala 5. Nah, kira-kira peluang Pak Okta untuk menanggulangi masalah tersebut kalau di skala lagi nih, kira-kira semampu berapa Pak Okta sendiri? Iya, kalau secara pribadi menanggulanginya ya mungkin bisa di angka berapa ya? 7,8 lah Pak, 7,5 lah Pak. Oke, untuk saat ini. Iya Pak, untuk saat ini. Oke, sangat confident sekali ya. Ya karena ya itulah. Karena harus confident Pak. Iya, oke Pak Okta. Baik. Untuk skala Pak Okta sendiri tadi menafsirkan di angka 6 ya. Oke. Nah, kira-kira Pak Okta, untuk hambatan itu sendiri, kira-kira apa sih yang membuat Pak Okta itu susah mengkondisikan anak tersebut? Hambatannya kira-kira apa? Kok mereka itu bisa istilahnya tidak memperhatikan lah? Iya sih Pak, mungkin hambatannya mungkin muncul dari diri saya sih Pak mungkin. Apa mungkin pembelajaran saya yang kurang menarik, atau metode-metode mengajar saya yang membosankan, atau bisa jadi saya kurang menggunakan media yang interaktif Pak, sehingga mungkin murid-murid itu jadinya kurang tertarik untuk belajar. Jadi mereka bosen belajar. Mungkin itu sih Pak. Ya setelah saya amati, saya refleksi ya mungkin ya sebabnya gara-gara saya sih Pak. Seperti itu Pak. Gitu ya. Nah, itu kan tadi gambaran Pak Okta sudah cukup jelas ya. Kira-kira permasalahannya terletaknya di situ. Nah, jadi gini Pak Okta, dari permasalahan yang Pak Okta angan-angan tadi ya, menurut Pak Okta tadi, nah kira-kira rencananya untuk merubah hal tersebut seperti apa nih? Agar nantinya dari Pak Oktanya lebih nyaman untuk pembelajaran, anaknya juga lebih aktif lagi, lebih memperhatikan lagi apa yang Pak Okta beri. Gitu. Ya rencananya sih mungkin untuk apa ya? Untuk menarik minat siswa itu mungkin saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan Pak. Oke, keren sekali itu. Dan saya akan menggunakan metode-metode yang lebih interaktif. Bagus. Habis itu saya bisa menggunakan media pembelajaran yang bervariatif Pak, biar nggak bosen. Seperti itu sih Pak. Kalau rencana saya sih Pak seperti itu. Oke. Jadi itu programnya sangat keren sekali Pak Okta ya. Jadi karena memang anak itu mengalami kejenuhan, jadi Pak Okta tadi menyimpulkan ingin membuat pembelajaran yang menyenangkan. Itu bagus sekali Pak Okta. Saya excited sekali untuk menanti itu nanti. Nah, kira-kira Pak Okta, strategi untuk melaksanakan strategi itu Pak Okta, kira-kira Pak Okta membutuhkan waktu jangkanya berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan? Ya, untuk melakukan kegiatan tersebut Pak ya. Agak lama sih Pak, mungkin butuh waktu sekitar 1 bulan lah Pak, karena saya akan merancang semuanya, membuat media segala macamnya Pak. Butuh waktu yang ya tidak sebentar lah Pak, 1 bulan kira-kira Pak. Oke. Kira-kira dengan jangka waktu tersebut Pak Okta, range keberhasilan yang ingin Pak Okta capai itu di skala berapa? Kalau tadi dari anaknya Pak Okta kasih poin 5 tuh. Nah, kira-kira dari range-nya setelah Pak Okta mengaplikasikan rencana Pak Okta tadi, kira-kira berapa nih range yang ingin Pak Okta capai untuk anak-anak tersebut? Kalau
Inginnya sih Pak, Iya. inginnya sempurna Pak. Oke. 9 lah Pak. Oke, nice. Jadi optimis sekali ya 9-nya. Iya, Bagus, itu sangat mendukung sekali untuk kegiatannya nanti pastinya. Nah, dari rencana aksi Pak Okta tersebut, kira-kira komitmen Bapak terhadap rencana aksi itu seperti apa? Ya, saya berkomitmennya untuk apa ya, melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Oke, nice. Lalu saya juga apa ya, pasti ya melaksanakan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati, dan saya ingin terus memperbaiki Pak. Jadi setiap itu akan saya perbaiki, saya lakukan refleksi, saya perbaiki ke depannya keren terus setiap sekali. hari. Oh ya. Seperti itu sih Pak komitmen saya ke depannya. Oke, nice sekali Pak Okta ya. Nah, mungkin dalam melaksanakan sebuah kegiatan ya Pak Okta ya, pasti kita membutuhkan rekan. Iya. Nah, kira-kira siapa nih orang pertama yang ingin Pak Okta ajak kolaborasi untuk melaksanakan rencana aksi tersebut? Pasti yang pertama ke pimpinan kita Pak, kepala sekolah, pasti. karena kan Ya. pasti saya juga butuh sumber daya, butuh satgas dan teman-temannya. Oke. Lalu saya juga ke rekan-rekan sejawat, saya bisa sharing pengalaman sama rekan-rekan yang sudah melakukan kegiatan yang lebih interaktif dari saya. Oke, bagus sekali. Dan ya itu aja sih Pak, ke depannya baru sampai situ rencana saya Pak, dukungannya. Oke. Jadi memang betul sekali ya yang Pak Okta bilang tadi, bahwasanya ya terlebih dahulu kita harus tetap ke kepala sekolah. Iya, ya, karena pemangku kebijakan kan kepala sekolah, selain daripada rekan-rekan sejawat yang lain yang lebih berkompeten untuk Pak menghadirkan sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Oke, bagus sekali itu Pak Okta. Nah, kira-kira Pak Okta, di penghujung pembicaraan kita ini bagaimana nih tidak lanjut dari coaching kita pada hari ini? Tindak lanjutnya Pak, Ya. ya semoga setelah coaching ini saya mendapatkan suatu pencerahan, dan akhirnya saya bisa melaksanakan lah ide-ide saya, gagasan yang telah kita sharing bersama tadi ke depannya dengan konsisten Pak dan konsekuen. Sip. Ya, terutama aksi Pak ya. Iya itu Pak. Aksi yang continuous. Oke, keren sekali. Baik Pak Okta, itu tadi sangat keren sekali yang Pak Okta rencanakan tadi untuk menanggulangi permasalahan dinamika di dalam kelas tadi Pak Okta ya. Saya excited sekali Pak Okta untuk menanggu 1 bulan ke depan ya tadi ya. Siap Pak. Oke, nanti mungkin bisa di video atau di foto dikirim ke saya. Saya juga penasaran nih hasil akhirnya nanti 1 bulan ke depan seperti apa. Gitu Pak Okta ya. Juga saya pasti ke depannya pasti selalu akan banyak minta bimbingan lah sama Bapak. Mohon Pak ya. Siap. Bimbingannya. Siap, nice sekali Pak Okta, good job. Semoga rencana aksinya berhasil dan membuahkan hasil yang positif untuk anak-anak kita. Siap Pak. Oke Pak Okta, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak sudah melaksanakan kegiatan coaching ya Pak ya? Iya Pak Batur. Nah, dari pelaksanaan coaching tadi ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan Pak ya. Iya. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan dalam coaching tersebut dan apakah indikator keberhasilan itu sudah tercapai? Iya. Pada saat coaching tadi Pak Batur, ya saya gampangnya ya berusaha present lah, hadir penuh dalam polemik yang disampaikan oleh Pak Okta sebagai coach saya. Kemudian saya juga berusaha untuk menempatkan pada alur tirtanya Pak Batur dengan cara yaitu tadi dengan hadir penuh, bagaimana saya menanggapi Pak Okta tadi sebagai coach. Kemudian saya juga tak lupa berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lah dalam tanda kutip Pak Fatur ya, yang nantinya bisa mengarahkan Pak Okta tersebut untuk mencari solusi nih dari apa permasalahannya gitu. Iya iya. Ya tadi dari pengamatan saya tadi ya Pak ya. Saya melihat memang Bapak sudah melaksanakan coaching ini sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Terima kasih Pak. Jadi tujuan tadi sudah disampaikan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab di situ juga sudah disampaikan. Kemudian untuk tadi ketercapaian dengan alur tirta yang sudah Bapak laksanakan sesuai ya Pak ya, sudah
baik dan sudah tercapai. Ya. Dan untuk selanjutnya Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan terlebih lagi, mungkin saya lebih ke pengelolaan kata-kata, Pak Fatur ya. Jadi sebisa mungkin setiap mengajukan pertanyaan yang berbobot itu tidak ada pengulangan lagi. Seperti saya mungkin tadi ada sedikit, kadang saya mengulangi kira-kira gitu. Mungkin untuk kompetensi itu yang ingin saya tingkatkan, untuk lebih bagaimana mengolah kata itu agar penyampaiannya enak didengar gitu oleh coach saya. Oke, baik Pak. Saya rasa sudah cukup ya Pak untuk kegiatan coaching kita hari ini. Iya, Pak Fatur. Mulai dari pra-observasi, observasi sampai dengan pasca observasi yang kita laksanakan ini. Iya. Semua berjalan dengan baik. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan coaching ini kita mendapatkan hasil yang baik ya. Amin. Baik, saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatur. Sama-sama Pak.